jawaban doanya itu nggak langsung gitu. Kenapa ya? Wah. Pengalaman ya. Hai friend. Shalom saudara-saudara, Shalom. teman-teman yang mengikuti channel dari Renungan Keluarga kami, atau teman-teman baru, salam kenal ya. Dan saudara kami persilakan membagikan renungan diskusi keluarga kami gratis ya. Jangan lupa juga subscribe, itu juga gratis. Jadi pastikan saudara juga like, subscribe, dan juga komen di Renungan Keluarga kami. Oke, puji nama Tuhan. Nah Pak, Ya, gua ada pertanyaan nih oke. mengenai doa. Mengenai doa, oke. Aku mau tanya, kenapa sih kok doa kita tuh kadang-kadang lama ya dijawab sama Tuhan? Jadi pada saat kita doa, itu nggak langsung gitu. Kenapa ya? Wah. Pengalaman ya. Lama ya Tuhan, kapan ya Tuhan, gitu ya. Maunya semua orang doa langsung dijawab Tuhan ya. Iya. Tapi kadang pernah ada juga langsung. Iya, pernah ada juga. Tapi lebih banyak delay. Iya. Itu pernah nggak berdoa langsung hari itu juga Tuhan jawab? Kalau Timi pernah, kalau kamu gimana? Surprise. Pernah kayaknya. Pernah kayaknya. Kayaknya. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Kenapa sih ketika kita doa itu kok tidak Tuhan jawab selalu ya, sesegera ketika kita doa? Kenapa seperti ada penundaan dan sebagainya ya? Kenapa sebulan kemudian baru dijawab? Kenapa setahun kemudian baru dijawab ya? Nah, mari kita buka sebuah kisah di Alkitab mengenai itu, yaitu di dalam kitab Daniel pasal yang ke-10. Jadi menurut Papa lebih baik kita baca ayat ini pelan-pelan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Jadi satu orang bisa 5 ayatnya, yang terakhir 6 ayatnya. Daniel pasal 10 ayat 1 mulai. Jadi jadi ayat 9, pasal 9 Daniel dapat dapat firman Tuhan, dapat pewahyuannya. Lalu masuk ke ayat 10 Pasal 10. yang akan kita baca hari ini. Yang pasal 10 ayat 1 sampai 21, satu orang 5 ayat. Selamat. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilap tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari dan bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri ketika aku melihat penglihatan yang besar itu. Hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku terselungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan yang menyentuh aku
dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini, dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku, dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula, dan memberikan aku kekuatan, dan berkata, Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Yes. Nah, kisah ini mengenai Daniel mendapat pewahyuan, dapat firman, dapat penglihatan dari Tuhan, tapi sifatnya general. Lalu dia berdoa. Dia berdoa, berpuasa, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ketika dia berdoa, firman Tuhan berkata apa? Kapan jawaban doanya terjadi? Pada hari itu juga. Ketika Daniel berdoa, pada hari itu juga Tuhan memberikan jawaban. Nah, ini nih tim, ya, pertanyaan kamu tadi itu. Jadi jawaban yang Tuhan berikan atas doa yang seperti Daniel, doa yang seturut kehendak Tuhan, doa yang seturut dengan kebenaran Tuhan, maka pada saat itu juga jawaban Tuhan berikan kepada Daniel. Nah, Papa jadi ingat sebuah ayat tiba-tiba dalam kitab Korintus sama dengan pencobaan. Pencobaan juga prinsipnya sama. Kapan Tuhan memberikan jalan keluar ketika kita dicobai? Firman Tuhan berkata, pada saat engkau dicobai, Tuhan menyiapkan jalan keluar. Nah, sama, doa juga begitu. Ya, doa juga begitu. Pada saat kita berdoa, maka saat itu firman Tuhan berkata hari itu juga jawaban doa yang dari Tuhan diberikan dengan cara mengutus malaikatnya yang dari sorga untuk datang ke bumi memberikan jawaban atas doa Daniel. Ya tim ya? Jadi jawaban diberikan kapan? Langsung. Saat itu. Tapi Daniel terimanya kapan?
Ya, pada kenyataannya kok delay ya? Delay, delay 21 hari. Lama. Ya, delay 21 hari. Nah, Papa ingin menggarisbawahi doa yang seperti Daniel ini adalah doa yang seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yes, Tuhan tidak akan mungkin menjawab doa yang bertentangan dengan kehendaknya. Oke? Paham ya, Tim? Ya. Jadi karena Daniel mendapatkan firman, dapat pewahyuan, dapat penglihatan, tapi sifatnya general terhadap sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, tentang tribulasi. Kalau kita lihat aplikasinya nanti di kitab lain, ya. Jadi itu yang dilihat Daniel, tetapi masih sifatnya umum, sehingga dia ingin lebih tahu, ya, dengan cara apa? Berdoa di hadapan Tuhan, merendahkan diri, berpuasa untuk tahu detailnya. Oke. Jadi doa yang seturut dengan kebenaran dan kehendak Tuhan, maka saat itu juga Tuhan jawab. Tapi faktanya sampai ke Daniel berapa hari? 21. Yes. Kenapa bisa delay? Tadi sih ada apa tuh? Teritorial di mana tuh? Persia. Ya. Jadi ingat ya, pada saat hari pertama loh Daniel doa 21 hari kan. Pada saat Daniel berdoa hari pertama, jawaban Tuhan udah dikasih. Diutus malaikat untuk membawa jawaban itu. Pada hari pertama dong. Bukan di hari 21 loh. Daniel berdoanya 21 harinya. Bukan di hari 21 loh, tapi pada hari pertama jawaban itu. Nah, ketika malaikat itu membawa jawaban kepada Daniel dari surga, dia dihalangi oleh pemimpin kerajaan Persia. Berarti pemimpin Persia itu bukan manusia dong? Kenapa bisa menghalangi malaikat ya? Itu kan malaikat ya yang ngomong sama Ya, malaikat yang membawa jawaban doa itu dari surga kepada Daniel. Lalu Alkitab berkata ada pemimpin kerajaan Persia menghalangi sehingga terjadi peperangan. Nah, pertanyaannya pemimpin kerajaan Persia itu kata Matthew manusia atau bukan? Gimana menurut Matthew? Bukan sih kalau bisa menghalangi malaikat. Iya, betul. Kalau lawan yang sebanding bro, ada istilahnya. Jadi pemimpin yang menghalangi malaikat untuk membawa jawaban doa, pemimpin Persia ini adalah roh teritorial di atas bangsa Persia. Kalau kita lihat nanti di ayat yang terakhir tadi bukan hanya Persia lagi, muncul lagi pemimpin kerajaan Yunani yang terjadi peperangan, lalu dibantu oleh Mikael. Ya, Mikael itu adalah malaikat pelindung bangsa Israel, dibantu ya, lalu terjadi peperangan di udara. Ini kayak film Star Trek ya. Iya, kayak film dewa-dewa itu loh yang berperang itu loh, apa sih? Thor ya? Thor. Ya, jadi terjadi peperangan di udara. Jadi ada roh teritorial yang menghalangi jawaban doa dari Tuhan untuk Daniel. Yaitu roh teritorial itu adalah roh jahat yang menguasai Persia. Kenapa? Roh jahat kita tahu sepertiga dari malaikat dipimpin oleh Lucifer menentang Tuhan. Jadi karena dia menentang Tuhan, dia kontra dengan Tuhan. Kalau Tuhan ingin kebenaran, dia ingin yang jahat. Ya, kalau dia ingin kehidupan, Tuhan ingin kehidupan, dia ingin kematian. Jadi itu melawan. Jadi karena malaikat ini membawa jawaban yaitu kitab kebenaran, maka pemimpin kerajaan Persia ini, roh jahat teritorial di sana, melawan, tidak mau. Ya, tidak mau dia lawan supaya jawaban doa itu tidak sampai kepada Daniel. Ingat kisah di mana Yesus mau dicobai. Sebelumnya firman Tuhan berkata bahwa ilah zaman ini, ya, itu adalah siapa? Lucifer dan kawan-kawannya. Ya. Lalu ketika Yesus dicobai, ya, lalu iblis berkata, lihat, dia membentangkan kerajaan dunia. Lalu dia berkata, ini
coba lihat kalimat perkataan dia. Aku memberikannya kepada orang yang aku ingin berikan. Wow. Kayaknya berpuasa. Wih. Memang Alkitab berkata dia adalah ilah, ya, ilah zaman ini, ya, ilah atas dunia. Nah, artinya apa? Artinya kebenaran Tuhan ini mengatakan bahwa iblis dengan roh jahat itu dia terstruktur kerajaannya, sehingga waktu Yesus mengusir roh jahat, lalu ada orang-orang datang berkata dia mengusir setan dengan Beelzebul. Lalu Yesus berkata, nggak mungkin terpecah-pecah kerajaan iblis. Ya. Artinya apa? Dia satu komando, ya. Lalu iblis ini membagi wilayahnya, teritorialnya, seperti ada namanya roh jahat yang mengawasi supaya kebenaran Tuhan tidak terjadi, supaya pemberitaan tentang kasih Tuhan tidak terjadi, supaya Injil tidak diberitakan, supaya ketika firman Tuhan disampaikan dia curi benihnya, ya, supaya orang saling membunuh, supaya orang saling membinasakan, ya. Jadi inilah pemimpin inilah yang disebut oleh kitab Daniel adalah roh jahat yang menguasai bangsa Persia. Oke, paham ya? Jadi dihalangi sehingga perlu 21 hari, maka saat malaikat yang diutus itu datang menjumpai Daniel, dia menceritakan. Ingat, Daniel tahu nggak kejadian itu? Sebelum malaikat ceritakan. Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Jadi kebenaran apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Yang pertama, jika doa kita itu seturut dengan rencana Tuhan, maka pada saat kita berdoa, jawaban diberikan sama Tuhan. Ada yang langsung hari itu dijawab, ya. Tetapi seperti kisah Daniel, perlu ada beberapa waktu. Ya. Kita tidak tahu terjadi peperangan di udara. Daniel tidak tahu kalau tidak diceritakan, ya kan? Jadi ada seperti delay tanda petik. Ya, padahal Tuhan tidak pernah, ya, terlambat. Ada orang berkata tidak terlalu cepat, tidak pernah terlambat, pas waktunya. Apapun itu rekayasa, perlawanan dari roh-roh teritorial, rencana Tuhan itu pasti jadi. Nah, ada yang hari itu juga, tetapi ada sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, seperti Daniel 21 hari setelah itu, ya, yang mendapatkan jawaban dari menerima jawaban itu sudah diberikan pada saat dia berdoa. Itu yang pertama. Jadi betapa powerfulnya doa kita. Jadi kita tidak boleh menganggap enteng itu doa. Kenapa? Karena surga langsung jawab loh. Kalau doanya minta aja. Nah, ya kalau kita doanya adalah list belanja, keperluan hidup dan sebagainya, kan firman Tuhan udah pernah bilang, kamu lihat bunga bakung, kamu lihat burung di udara, tidak bekerja, tidak memintal, tapi didandani Tuhan, tetapi tidak Salomo aja tidak punya didandanin semegah itu, ya kan? Ya, jadi artinya apa? Apa yang menjadi kebutuhan kita itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yes, oke. Nah, ya Tuhan juga jawab lah. Ya kita pernah dengar cerita-cerita juga bagaimana orang perlu terhadap sebuah keperluan yang mendesak, ya, ekonomi, kesehatan dan sebagainya, langsung Tuhan jawab juga. Ya, beberapa kali kita juga mendoakan orang dan Tuhan juga jawab. Ini juga mengalami bagaimana Tuhan langsung jawab juga hari itu, ya kan? Nah, sampai di mana tadi? Jadi doa itu tidak boleh kita anggap remeh. Ya, itu powerful sekali, itu menggerakkan surga, menyatakan rencananya, kehendaknya, jawabannya buat kita. Jadi ketika kita berdoa ini, thank you, dan saudara semua, doa itu powerful. Nah, yang kedua yang harus kita pahami adalah realitas roh-roh teritorial.
Jadi doa yang memahami realitas teritorial dari penguasa kegelapan. Itu real, itu ada. Ya, roh teritorial atas sebuah kota, atas sebuah komunitas, atas sebuah bangsa, itu ada. Nah, itu ada. Dan Alkitab mencatatnya dengan jelas. Nah, kalau begitu, kita tidak boleh juga sombong, seolah-olah iblis itu lemah, ya kan? Tapi kita juga tidak boleh takut karena Allah kita maha kuasa. Yes. Ya, Amin. ketika kita melihat realitas itu, ya, kita tidak boleh sombong, seolah-olah iblis itu tidak ada apa-apanya, tetapi juga kita tidak boleh takut karena Allah kita berkuasa, Dia maha kuasa. Oke? Lalu yang ketiga yang penting juga, Daniel tidak berdoa untuk malaikat. Ya. Jadi kita tidak mencari-cari roh-roh jahat, baik itu malaikat yang real, yang baik, maupun malaikat yang jatuh yaitu roh jahat. Ya. Bukan, fokus kita tidak itu. Fokus Daniel adalah dia berdoa tentang rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan, ya, kitab kebenaran, ya, tentang sebuah bangsa, ya, tentang pemulihan, tentang rencana Tuhan. Itu yang jadi fokusnya. Jadi bukan nyari-nyari roh jahat. Ya, bukan. Ya, ketika kita berdoa menyadari realitas ini, kita tidak fokus nyari-nyari malaikat atau nyari-nyari roh jahat. Tapi fokus kita adalah Allah sendiri, kebenarannya, kehendaknya, rencananya, itu yang menjadi fokus kita. Oke? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jikalau hari ini ada di antara saudara sedang bergumul sesuatu, berdoa sesuatu, firman Tuhan mengatakan hari ini pada saat kita berdoa, saat itu Tuhan jawab, berikan jawaban. Ini tidak boleh hilang dalam pikiran kita. Ini mesti masuk ke dalam pikiran kita, terintegrasi dalam hidup kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana doa kita kepada Tuhan itu adalah Allah yang menjawab doa kita. Ya. Jadi saudara yang saat ini sedang berdoa, pegang itu, terima itu, bahwa Allah adalah Allah yang menjawab doa kita. Ya, Allah adalah Allah yang menjawab doa kita, dan kita terus berdoa seperti Daniel ketika kita menunggu jawaban doa itu tiba kepada kita. Ya. Dan jikalau ada di antara saudara yang sedang bergumul sesuatu, kami ingin berdoa buat saudara. Tetapi terima ini, kebenaran ini. Saudara, kita semua harus menerima kebenaran ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senang menjawab doa kita. Ya, terimalah. Ya, terimalah dengan iman. Puji nama Tuhan. Bapa, kami berdoa jikalau ada di antara para pendengar yang nonton channel YouTube kami yang sedang bergumul sesuatu, Tuhan Yesus, biarlah mereka menerima kebenaran ini bahwa Engkau adalah Allah yang menjawab doa kami, Allah yang senang menjawab doa kami. Itu biarlah terpatri dalam pikiran kami, hidup kami, hati kami, keberadaan kami. Engkau Allah yang senang menjawab doa kami. Jikalau ada di antara para penonton channel YouTube kami yang ingin didoakan, mungkin sakit penyakit, mungkin terobosan ekonomi, mungkin ada masalah rumah tangga dan sebagainya, Tuhan Yesus, saudara yang ingin didoakan, arahkanlah tanganmu ke channel atau di HP saudara. Kita akan bersama-sama berdoa meminta Tuhan turun tangan supaya Dia menjawab doa kita. Bapa, kami berdoa jikalau ada penonton, pemirsa yang menyaksikan channel YouTube kami yang bergumul dengan sesuatu hal, Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang menjawab doa kami. Biarlah terbuka jalan dalam nama Yesus. Biarlah keluarga dipulihkan dalam nama Yesus. Biar rencana Tuhan yang indah dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah usaha pekerjaan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang sakit disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Karena Engkau adalah Allah yang senang menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.